Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu jelaskan dari mana kamu bisa mengambil judul seperti itu? Mengapa saya memilih judul pengaruh kebijakan dividen, cash holding, dan kontrol kepemilikan terhadap struktur modal? Karena adanya suatu fenomena yang terjadi pada perusahaan PT Dunia Pangan yang mengalami gulung tikar dikarenakan adanya penurunan penjualan sebesar 41% dari tahun 2016. Selain itu, perusahaan tersebut juga mengalami pailit dan tidak mampu membayar kewajibannya kepada sejumlah kreditor. Begitu, Bu. Untuk Atika, ini sebaiknya kamu tuh tambahkan, jangan hanya menyebutkan fenomenanya saja, tapi tambahkan embel-embelnya apa, gitu loh. Ya, jangan menyebut fenomenanya aja. Kemarin sudah saya bilang bahwa ada 2 poin yang menjadi jawaban di dalam pertanyaan yang pertama tadi. Yang pertama adalah dari fenomena, yang kedua dari perbandingan dengan penelitian yang terdahulu. Pertanyaan yang kedua, coba jelaskan kebaruan dari penelitian kalian masing-masing. Baik, Bu. Kebaruan dari penelitian saya, dari penelitian terdahulu, yang pertama dari segi variabelnya, saya menggunakan 3 variabel bebas, yaitu kebijakan dividen, cash holding, dan kontrol kepemilikan. Kemudian dari jumlah sampelnya, saya menggunakan 9 perusahaan dikali 6 tahun, yaitu 54 data laporan keuangan. Yang ketiga dari objeknya, saya menggunakan perusahaan food and beverage. Yang keempat dari periode tahunnya, saya menggunakan dari 2015 hingga 2020, dikarenakan untuk mendapat data yang lebih baru. Dalam kebaruan penelitian saya ini terdapat ada beberapa variabel dengan penelitian terdahulu yang saya gunakan. Ya, di mana variabelnya ini adalah yang saya teliti variabel ini. Sedangkan variabel ininya yang Y sebenarnya banyak diteliti oleh penelitian lain gitu. Dan yang kedua adalah dari periodenya pada perusahaan khususnya yang saya teliti ini belum banyak yang meneliti pada tahun ini gitu loh. Misalkan periodenya dari A sampai Z, misalkan 2015 sampai 2019 misalkan. Nah, belum banyak yang meneliti seperti ini dikarenakan apa? Itu kasih tahu alasannya. Nah, itu yang harus menjadi kebaruan dalam penelitian kalian. Kemudian tadi kan udah objek penelitiannya jadi satu yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, kemudian barulah kamu bisa membandingkan hasilnya. Untuk yang selanjutnya, berapa jumlah variabel yang kamu teliti? Jumlah variabel yang saya gunakan dalam penelitian saya ada 4, yaitu kebijakan dividen, cash holding, dan kontrol kepemilikan, kemudian ada struktur modal. Terus dengan jenis variabelnya? Ya, Bu, jenis variabelnya ada 2, variabel independen dan variabel dependen. Apa yang membedakan di antara kedua variabel yang kamu teliti? Kalau variabel independen yaitu variabel bebas yang mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya variabel terikat. Terus variabel dependen? Variabel dependen itu variabel terikat. Ya, variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Untuk yang pertanyaan selanjutnya, ya, coba
Ada berapa rumusan masalah kamu? Baik, terima kasih. Rumusan masalah dalam penelitian saya ada 4. Yang pertama, apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap struktur modal? 2, apakah cash holding berpengaruh terhadap struktur modal? 3, apakah kontrol kepemilikan berpengaruh terhadap struktur modal? Yang keempat, apakah kebijakan dividen, cash holding, dan kontrol kepemilikan secara bersama-sama berpengaruh terhadap struktur modal? Terima kasih. Grand teori yang di dalam penelitian kalian masing-masing, apa aja yang kalian pakai? Grand teori yang saya pakai ada 2. Yang pertama packing order teori, yang kedua agensi teori, Bu. Nah, untuk yang packing order teori tadi itu sama yang agensi, maksudnya gimana dan kaitkan dengan masing-masing variabel yang kamu teliti? Untuk packing order teori berkaitan dengan 3 variabel, yaitu kebijakan dividen, cash holding, dan struktur modal. Sedangkan untuk agensi teorinya berkaitan dengan variabel kontrol kepemilikan dan struktur modal. Asumsi dasar dari packing order teori yaitu packing order teori sendiri menjelaskan urutan pendanaan yang tepat yang dapat digunakan oleh perusahaan, di mana keputusan pendanaan yang diambil oleh manajer yang pertama memilih modal internal berupa laba ditahan, sedangkan untuk hutang dan penerbitan saham baru menjadi pilihan terakhir apabila jumlah dana internalnya tidak mencukupi. Sedangkan untuk agensi teorinya menjelaskan adanya perbedaan kepentingan antara agen dengan prinsipal sehingga muncul konflik kepentingan di antara kedua belah pihak. Asumsi dari teori ini adalah adanya tujuan yang berbeda antara agen dengan prinsipal yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah. Masalah tersebut yang disebut dengan masalah keagenan. Nah, itu yang kamu harus tambahkan lagi yang tadi berkaitan sama hutang, bahwa tadi kan kamu bilang dana internal tidak mencukupi. Maksudnya dana internal itu termasuk apa? Maksudnya dana internal itu mencakup apa aja gitu ya, Bu? Iya, kamu harus jelasin. Misalkan saham yang berasal dari dalam itu adalah internal. Kalau yang eksternal itu yang berasal dari luar. Maka ketika perusahaan tidak memenuhi atau tidak mencukupi dana internalnya berupa saham yang ada di dalam perusahaan itu sendiri, maka perusahaan menggunakan dana eksternal yang berupa ya hutang tadi. Ya, dana eksternalnya itu berupa apa? Ya, bisa pinjaman dari bank, kreditor, dan sebagainya. Ya, itu kamu harus tambahkan itu supaya lebih jelas nanti hubungannya ke tingkat hutang. Oh iya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, untuk yang pertanyaan selanjutnya, tadi kan udah dikaitkan dengan grand teori setiap variabelnya, dan saya yakin kalian juga sudah paham itu, dan mengenai setiap variabel kalian harus tahu definisinya seperti apa ya. Nah, baru nanti kaitkan dengan grand teorinya. Nah, untuk yang pertanyaan selanjutnya, di dalam bab 2 kalian itu kan tidak hanya dalam teori saja. Jadi di dalam bab 2 kalian tidak hanya berupa teori saja, tapi kerangka teoritisnya atau pemikirannya atau konseptualnya. Silakan jawab pertanyaan dari tadi. Ya, baik, Bu. Kerangka berpikir dalam penelitian saya pertama, X1 berpengaruh terhadap struktur modal, X2 berpengaruh terhadap struktur modal, X3 berpengaruh terhadap struktur modal, dan X1, X2, dan X3 secara bersama-sama berpengaruh terhadap struktur modal. Terus itu merupakan hipotesis. Nah, hipotesis itu apa? Hipotesis adalah jawaban sementara yang masih bersifat praduga sehingga kebenarannya perlu diuji melalui penelitian langsung.
Oke, silakan. Kalau kita sebagai peneliti, apa yang harus kita lakukan? Apakah membuat hipotesis dulu atau kita melakukan penelitian terlebih dahulu? Membuat hipotesis terlebih dahulu, Bu. Kenapa? Karena dari hipotesis nanti setelah diteliti kita akan mengetahui hasil dari hipotesis tersebut, Bu. Di dalam kita membuat suatu atau melakukan suatu penelitian, terlebih ya dahulu yang kita lakukan adalah ya membuat sebuah hipotesis atau dugaan sementara sebelum dilakukannya apa namanya data yang harus kita uji. Nah, ketika data yang sudah diuji, maka apakah jawaban sementara kita itu tepat atau tidak? Ya kan, kalau setelah diuji datanya kan belum tentu dia apa namanya hasilnya sama dengan dugaan sementara kita. Ya, oke, next. Untuk yang selanjutnya, Atika, di dalam bab 2 kalian selain teori, selain kerangka berpikir beserta hipotesisnya, maka yang harus ditanyakan terlebih dahulu juga adalah mengenai penelitian terdahulunya. Kalian kan sudah yang cantumkan banyak sekali, minimal 10 ya, 10 penelitian terdahulu, di mana penelitian terdahulu itu hal yang sangat penting di dalam sebuah penelitian. Coba alasannya kenapa itu ketika kalian mencantumkan yang banyak banget itu penelitian terdahulunya? Alasannya kenapa tuh? Atikah ya, Bu? Ya. Alasan memerlukan penelitian terdahulu dalam penelitian yang pertama sebagai referensi, yang kedua untuk membandingkan penelitian kita dengan penelitian terdahulu, yang ketiga untuk memperkuat teori yang kita gunakan. Oke, yang saya tanyakan ini kenapa sih harus pentingnya penelitian terdahulu di bagian bab 2? Alasannya kenapa itu? Yang pertama bisa untuk memperkuat sebuah teori, karena itu kan makanya di dalam penelitian terdahulu kan ada di dalam bab 2 kan dia, karena bab 2 itu banyak teori. Nah, untuk mendukung, memperkuat teori. Yang kedua, untuk bisa dijadikan referensi. Dan yang ketiga, untuk membandingkan atau membedakan hasil yang akan kita uji dan dibandingkan dengan penelitian terdahulunya. Jenis penelitian kamu apa? Jenis penelitian yang saya pakai yaitu penelitian kuantitatif, dikarenakan penelitian saya dibutuhkan data yang berupa angka-angka dan perhitungan mengenai teknik analisis datanya. Oke, metode penelitian yang kalian gunakan apa, Atika? Metode yang saya gunakan metode kuantitatif, Bu. Metode yang kalian gunakan, Maya, apa? Saya metode deskriptif, Bu. Anggi? Metode deskriptif, Bu. Ya, Atika salah ya. Oh. Nah, metode deskriptif itu apa? Maya, silahkan. Metode deskriptif yaitu metode yang menggambarkan atau menganalisis tentang data yang kita olah, kemudian diuji dan diproses untuk mengetahui hasil dari penelitian yang akan kita lakukan. Oke, untuk yang pertanyaan selanjutnya. Populasi dan sampel kalian itu. Apa itu populasi, apa itu sampel, berapa jumlah populasinya, dan berapa jumlah sampelnya. Silahkan. Baik, terima kasih Bu. Untuk populasi adalah jumlah keseluruhan dari objek penelitian, sedangkan untuk sampel yaitu bagian dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian saya
diperoleh 32 perusahaan sektor food and beverage dari tahun 2015 hingga 2020. Untuk sampel, setelah dilakukan metode purposive sampling sesuai dengan kriteria, kemudian mendapatkan hasil jumlah data observasi sebanyak 54 sampel, yaitu 6 tahun perusahaan, 6 tahun periode dikali 9 perusahaan, sehingga total sampel 54. 54 apa? 54 data laporan keuangan, Bu. Dari berapa periode pengamatan? Dari 2015 hingga 2020, 6 tahun periode. 6 tahun periode. Oke. Untuk yang selanjutnya, metode pengumpulan data kamu, Atika, apa? Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, Bu, dan internet. Sama dan studi pustaka. Yang kenapa itu? Menggunakan dokumentasi dikarenakan sampel yang saya butuhkan berupa dokumen-dokumen atau laporan keuangan. Kenapa kamu membutuhkan dokumentasi, studi pustaka, dan sebagainya? Kenapa? Alasannya ya, Bu. Alasannya kenapa kalian menggunakan metode teknik pengumpulan data seperti itu? Alasannya sebenarnya gampang. Karena saya menggunakan data sekunder. Karena saya menggunakan data primer. Data sekunder merupakan data yang dihasilkan secara tidak langsung, Bu, atau melalui perantara. Secara tidak langsung kayak gimana? Diperolehnya melalui riset data laporan keuangan, literatur, dan buku-buku dari penelitian terdahulu, Bu. Oke, jadi data primer itu adalah data yang dilakukan secara langsung di lapangan. Kalau data sekunder, data yang dilakukan secara tidak langsung dan didapatkan melalui studi kepustakaan, dokumentasi dan lain sebagainya. Itu yang namanya data sekunder. Data primer itu data yang dilakukan secara langsung di lapangan dan didapat melalui kuesioner, kemudian dokumentasi, dan tadi kepustakaan. Sebenarnya wawancara terlebih dahulu, baru kuesioner. Kemudian definisi dari operasional variabel kalian di sini bahwa ada beberapa indikator, ya, indikator yang kalian gunakan ketika kalian sebelum melakukan pengujian, maka kalian pasti bingung, kok variabel ini banyak indikatornya, sedangkan saya harus memilih indikator yang mana yang tepat dalam penelitian saya sehingga akan mendukung hasil dari penelitian saya itu sendiri. Nah, coba alasannya apa untuk indikator yang kalian pilih itu? Padahal indikatornya ada lebih dari satu gitu loh. Dalam penelitian ini, untuk variabel struktur modal, saya menggunakan WACC karena yang pertama, untuk mengetahui biaya modal dalam budgeting operasional perusahaan. Yang kedua, rasio ini dipilih karena menjadi standar perusahaan ketika membuat proyek atau investasi baru. Di mana semakin kecil nilai WACC akan memaksimalkan nilai perusahaan. Gitu ya. Terus? Dan WACC ini dapat diminimalkan dengan menyusun keputusan pendanaan yang tepat. Proporsi utang dan ekuitas menyebabkan biaya modal pada tingkat yang minimal. WACC yang minimal akan memaksimalkan harga saham. Nilai perusahaan itu ada hubungannya dengan WACC? Iya, Bu. Apa hubungannya?
Ya, indikatornya tadi bahwa nilai perusahaan itu adalah salah satu indikatornya itu adalah EVA, WACC. Nah, itu yang menjadi salah satu indikatornya profitabilitas. Nah, nilai perusahaan kan banyak tuh. Oh, Tidak hanya WACC doang, tapi EVA, profitabilitas atau rasio keuangan lainnya. Nah, oke. Bagaimana cara kamu menganalisis atau menguji ataupun mengolah data dengan menggunakan teknik analisis data? jelaskan teknik dalam pengolahan data. Teknik dalam pengolahan data saya yang pertama adalah mengumpulkan jumlah sampel, kemudian dari sampel tersebut dilakukan tabulasi data. Jika sudah, dilanjutkan pengolahan data menggunakan program eViews. Dari program eViews itu yang pertama yang pertama adalah melakukan statistik deskriptif untuk menganalisa data atau mendeskripsikan datanya. Setelah itu dilakukan uji untuk menentukan model manakah yang sesuai. Di dalam uji pemilihan regresi ini ada 3. Yang pertama uji Chow, kedua uji Hausmann, yang ketiga uji LM. Jika sudah ditemukan model regresi yang sesuai, kemudian dilakukan uji asumsi klasik untuk menguji kelayakan regresi data panel. Jika yang terdiri dari yang pertama uji normalitas, kedua uji multikolineritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Jika data sudah normal, dilanjutkan ke uji hipotesis untuk mengambil keputusan dari penelitian yang dilakukan. Uji hipotesis tersebut terdiri dari uji regresi linear berganda, koefisien determinasi, uji F, dan uji tes statistik. Untuk yang pertanyaan selanjutnya, nanti aja dia kalau udah bagus sinyalnya. Nah, untuk yang pertanyaan selanjutnya adalah di dalam pembahasannya. Ya, pembahasannya itu kan setelah kita melakukan hasil uji olah data. Nah, maka kalau kita sudah mengetahui hasil uji olah data, maka akan dikaitkan dengan grand teori yang sudah kita cantumkan. Ya, apa itu? Coba kasih alasannya. Baik, Bu. Ini salah satu variabelnya aja ya, Bu? Boleh. Baik, yang hipotesis pertama yaitu pengaruh dari kebijakan dividen terhadap struktur modal yang memperoleh hasil bahwa kebijakan dividen berpengaruh terhadap struktur modal secara signifikan. Hubungannya dengan grand teori adalah semakin rendah jumlah dividen yang dibagikan ke pemegang saham, maka cadangan modal sendiri atau laba ditahan dalam perusahaan akan semakin tinggi. Sebaliknya, jika pembagian dividen kepada para pemegang saham tinggi, maka cadangan modal sendiri dalam perusahaan akan semakin rendah. Ya, kenapa itu? Semakin rendah dan semakin tinggi. Kenapa? Maksudnya, ya, sebentar Bu. Semakin rendah karena kan yang dibagikan itu dalam laba perusahaan, kan perusahaan memperoleh laba. Jika perusahaan itu labanya dibagikan kepada pemegang saham, maka cadangan modal yang dimiliki perusahaan itu semakin kecil sehingga untuk mendanai kebutuhan operasional perusahaan itu ditakutkan akan kurang gitu sehingga membutuhkan dana eksternal. Sebaliknya jika laba perusahaannya diperoleh dibagikan kepada pemegang saham rendah, maka cadangan modal dalam perusahaan itu semakin tinggi sehingga kas yang dimiliki perusahaan itu memungkinkan untuk membiayai operasional perusahaan. Bukannya laba tinggi itu menguntungkan perusahaan, akan meminimalisirkan yang namanya modal eksternal. Kenapa kamu kebalik kayak gitu?
Bayangin deh, kalau kita melakukan penjualan, terus labanya tinggi banget, keuntungannya tinggi banget, apakah perusahaan harus mendapatkan modal eksternal atau berhutang ke perusahaan lain atau ke bank atau kreditor? Tidak perlu, Bu. Ya, kenapa kamu sebut kayak gitu? Iya, maaf Bu, kebalik berarti. Hmm. Ya, jadi jangan ini yang variabel apa ini? Variabel yang kebijakan dividen. Kebijakan dividen ke apa? Ke struktur modal. Nah, Pengaruhnya kalau terhadap kamu berbicara kebijakan dividen, kamu lihat dong, di dalam dividen itu kan bagaimana perusahaan itu membagikan labanya kepada pemegang saham. ya. Ya, apakah laba yang dibagikan itu adalah sebagian ataukah penuh? Kalau sebagian itu gimana? Kalau penuh itu gimana? Nah, dilihat dari apakah hanya pada penjualan saja ataukah yang lain, itu yang kamu harus tahu. Jadi kebijakan dividen itu yang diutamakan adalah pembagian labanya sebenarnya gitu. Nah, bagaimana dengan teori agensinya kamu di dalam pembahasan ini? Gimana? Kaitin dong. Kalau kamu kan tadi di pengembangan hipotesis, kamu belum menunjukkan hasil olah data. Jadinya kamu kan belum mengetahui apakah ini berpengaruh atau tidak. Kalau berpengaruh kan enak kita menjelaskannya ke grand teorinya kita. Tapi kalau nggak pernah berpengaruh, bagaimana? Berarti kan bertolak belakang dengan grand teorinya yang kita cantumkan itu, gitu loh. Nah, kamu harus kaitkan juga dengan yang pembahasan tadi. Jadi nggak hanya semakin tinggi ini maka semakin rendah ini, begitu juga sebaliknya, nggak hanya itu kesimpulannya, harus dianalisis dan kedua dikaitkan dengan grand teori kalian masing-masing, gimana gitu. Bisa dipahami nggak? Ya, bisa Bu. Coba deh. Bismillahirrahmanirrahim. Kan packing order teori ini menjelaskan mengenai penggunaan dana yang digunakan perusahaan itu mengutamakan yang pertama dari dana internal, kemudian dari dana eksternal apabila tidak mencukupi. Hal ini berkaitan dengan hasil dari penelitian saya dan sejalan dengan teori packing order karena bingung ya. Ayo. Karena ya, kamu nanti belajar lagi ya. Iya, Bu. Bu Ningsih mau menanyakan, ya silahkan. Apa aja, nanti misalkan akuntansi itu apa, ini itu apa, supaya mereka itu ini. Ya, saya kali ya. Bu Widi dulu, Bu. Iya, silakan. Saya mau menyampaikan, silakan Bu Ningsih gitu maksud saya. Silakan Bu Ningsih. Iya, saya cuma ingin bertanya kepada kalian semua ini. Kalian kan meneliti nih ya, sesuai dengan variabel penelitian yang sudah kalian pilih masing-masing. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya manfaatnya apa sih kalian meneliti itu? Manfaat dari penelitian yang saya lakukan, yang pertama untuk akademis, di mana diharapkan penelitian dapat memberikan pengetahuan dan wawasan tentang judul yang saya teliti. Yang kedua, bagi manajemen perusahaan yang diharapkan mampu memberikan informasi dan berkontribusi dalam mengambil keputusan pendanaan perusahaan supaya lebih tepat sehingga dalam rangka pengembangan usahanya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian untuk investor memberikan informasi kepada investor sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan investasi. Apakah manfaat penelitian ini nanti akan kamu share ke perusahaan-perusahaan yang kamu teliti?
Maksudnya gimana ya Bu, maaf? Kan tadi manfaatnya buat perusahaan adalah ini gitu kan ya. Iya. Nah, terus buat investor adalah ini gitu kan. Terus supaya perusahaan itu tahu bahwa penelitian yang Atika lakukan itu bermanfaat, mereka tahunya Dari mana? Oh, misal jika penelitian saya ini di-upload ke jurnal ilmiah gitu ya Bu, bukan ya Bu? Bingung Bu. Benar. Ya. Jadi supaya perusahaan yang kita teliti itu tahu manfaat dari penelitian yang kita lakukan, itu caranya bagaimana ya? Caranya gimana ya Bu? Bingung Bu. Apakah penelitian kita itu akan kita share ke si perusahaan-perusahaan itu, atau ada cara lain? Dengan cara mengunggah penelitian kita ke sumber-sumber ke jurnal-jurnal penelitian yang ada di internet Bu. Oke, bisa. Gitu aja ya Bu Ningsi ya, kita tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Baik atas waktunya. Terima kasih Bu Ningsih.